Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Gimana persiapannya untuk mengikuti proses seleksi masuk perguruan tinggi? Udah pada siap semuanya? Dan teman-teman, hari ini aku akan menyampaikan informasi tentang beberapa perubahan dalam mekanisme masuk perguruan tinggi yang tentunya informasi ini akan sangat berharga untuk teman-teman ketahui. Nah, untuk tahu info lebih lengkapnya, ikuti terus pembahasan dalam video kali ini. Nah, teman-teman sekalian, gimana nih persiapan kalian untuk mengikuti proses seleksi masuk di perguruan tinggi pada tahun 2023 ini? Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah membuat beberapa perubahan mekanisme untuk seleksi masuk perguruan tinggi pada tahun ini. Hal inilah yang perlu teman-teman semuanya ingat dan perlu diterapkan untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Pertama, di tahun 2022 kemarin, kita masih mengenal yang namanya SNMPTN. Dan di tahun ini, dirubah namanya menjadi Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi atau SNBP. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi tidak lagi mengujikan nilai saintek dan sosum seperti tahun kemarin, tetapi berdasarkan semua mata pelajaran yang ada di rapot sebanyak 50%. Artinya, 50% nilai SNBP berasal dari rapot teman-teman semuanya. Dan 50% diantaranya akan diambil dari pilihan yang ditentukan oleh perguruan tinggi. Pertama, bisa melalui minat dan bakat, atau kedua, bisa melalui dua mata pelajaran unggulan. Karena itu, semua mata pelajaran akan masuk dalam poin penilaian dan bukan mata pelajaran tertentu saja. Ini akan menjadikan lebih meningkatkan komprehensivitas teman-teman dan juga penggunaan nilai rapot untuk masuk ke perguruan tinggi. Kemudian, komponen penilaian dalam SNBP dapat berbeda antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya. Misalnya, di perguruan tinggi A menggunakan 50% dari rata-rata nilai rapot dan 50%-nya dari komponen pengganti minat dan bakat. Sedangkan di perguruan tinggi B bisa menggunakan 60% dari rata-rata nilai rapot dan sisanya 40% dari pengganti minat dan bakat yang diambil melalui portofolio berkaitan dengan jurusan seni dan juga olahraga. Karena itu, teman-teman harus benar-benar berhati-hati dan teliti ketika mengikuti proses seleksi nasional berdasarkan prestasi. Kemudian, hal yang perlu teman-teman garis bawahi adalah bahwa dalam proses SNBP, teman-teman diberikan ruang untuk memilih maksimal 2 pilihan jurusan. 2 pilihan ini harus dipilih berdasarkan prioritas. Artinya, pilihan yang pertama adalah pilihan yang paling diprioritaskan, dan pilihan yang kedua adalah pilihan yang akan tetap diambil apabila pilihan pertama tidak berhasil didapatkan. Nah, teman-teman, jangan lupa apabila teman-teman masih ragu dengan pilihan kedua atau tidak ingin mendapatkan pilihan kedua tersebut, maka sebaiknya tidak usah teman-teman isi. Artinya, cukup memilih satu pilihan, yakni pilihan pertama. Resiko yang teman-teman harus hadapi apabila teman-teman mengambil pilihan kedua tapi tidak ingin mengambil pilihan tersebut pada dasarnya, maka teman-teman tidak akan bisa lagi mengikuti proses SNBT. Artinya, setelah teman-teman berhasil lolos di SNBP, teman-teman tidak bisa lagi mengikuti SNBT. Karena itu, teman-teman harus yakin bahwa pilihan jurusan yang teman-teman ambil adalah jurusan yang siap untuk teman-teman pertanggungjawabkan apabila berhasil lolos. Kemudian yang kedua adalah perubahan pada sistem SBMPTN yang pada tahun 2023 ini dirubah namanya menjadi Seleksi Nasional Berdasarkan Tes atau SNBT. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes juga memiliki mekanisme perubahan dalam materi yang akan diujikan. Pada SBMPTN tahun lalu, ada materi tes potensi akademik dan ada materi tes potensi skolastik. Sedangkan pada proses SNBT tahun ini, materi yang akan diujikan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah materi terkait dengan tes skolastik. Yang kedua adalah literasi numerik, dan yang ketiga adalah literasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dengan tes yang lebih komprehensif, ini bisa memaksimalkan potensi teman-teman dalam mengaktualisasikan pengetahuan untuk masuk ke perguruan tinggi yang teman-teman impikan.
Kemudian perubahan yang ketiga adalah pada proses seleksi mandiri. Seperti tahun sebelumnya, proses seleksi mandiri sistematikanya akan ditentukan oleh universitas atau perguruan tinggi masing-masing dan akan disampaikan sebelum pelaksanaannya. Dan nantinya akan diumumkan kuota dari setiap jurusan yang akan teman-teman pilih dan akan teman-teman jadikan tujuan ketika akan masuk ke perguruan tinggi. Dengan demikian, teman-teman bisa melihat potensi persaingan, keketatan peminat, dan juga peluang untuk bisa masuk ke jurusan masing-masing. Karena itu teman-teman semuanya, masuk ke perguruan tinggi impian memang memerlukan perjuangan. Dan karena itu, jangan lelah untuk mempersiapkan diri, jangan lelah untuk belajar, dan pastikan untuk mendaftar tepat waktu. Sampai jumpa di kampus peradaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.